Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas studi kasus pada sistem basis data yang kemarin diberikan sebagai tugas 1 ya. Kita di sini akan mencoba untuk membahas bersama. Baik, kita langsung saja. Adapun studi kasusnya adalah sebagai berikut. Kita akan membuat rancangan ERD atau Entity Relationship Diagram untuk sistem database perpustakaan dan juga menggunakan aturan relasi kardinalitas beserta batasan partisipasi total atau parsialnya dengan memenuhi 12 deskripsi sebagai berikut ya. Jadi kita ikuti dulu satu persatu condition dari perancangan ERD ini. Baik, yang pertama, sistem database perpustakaan kampus melibatkan mahasiswa dan dosen sebagai anggota, koleksi buku, dan pegawai perpustakaan. Berarti di sini ada 3 entitas. Yang pertama adalah anggota, koleksi buku, dan pegawai perpustakaan. Langsung saja kita buat di sini. Kita buat entitasnya, ya. Yang pertama adalah anggota, lalu koleksi buku, dan yang terakhir adalah pegawai. Oke, agar terlihat berbeda, mari kita beri warna dengan warna yang berbeda ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita baca lagi deskripsi yang ditentukan. Oke, nomor 2. Dalam sistem digambarkan anggota dapat meminjam buku. Anggota dapat meminjam buku. Berarti di sini kita beri relation. Kita beri relation yaitu meminjam. Seperti ini. Oke, lalu kita kasih panahnya ya untuk menunjukkan relasi dari dua entitas ini. Oke, seperti ini. Lalu pegawai melayani registrasi anggota. Pegawai melayani registrasi anggota. Berarti registrasi di sini itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari anggota ya. Jadi kita akan membuat di sini satu weak entity karena dia sangat bergantung pada anggota, maka di sini kita beri nama registrasi adalah sebuah entitas lemah dari entitas anggota seperti itu. Kita beri juga relationship-nya di sini. Kita beri nama melakukan ya, karena anggota pasti melakukan proses ya, atau ya proses yang namanya adalah registrasi. Oke, kita luruskan dulu ini seperti ini. Oke, seperti ini ya. Pegawai melayani registrasi, berarti kita buat relationship. Kita buat hubungannya di sini adalah melayani seperti ini, lalu kita buat, kita hubungkan ya. Oke, seperti ini. Pegawai melayani registrasi. Lalu selanjutnya juga memanajemen buku-buku perpustakaan. Baik, berarti pegawai ini memiliki hubungan yang lain dengan entitas yang lain pula, yaitu memanajemen, atau mungkin kita ubah katanya atau kalimatnya menjadi mengatur seperti ini. Lalu kita buat panahnya. Oke, kita geser ke sini seperti ini ya. Oke, nah pegawai mengatur koleksi buku seperti itu. Lalu kondisi yang ketiga di sini menyebutkan seorang anggota ya atau entitas anggota ini dapat meminjam buku lebih dari satu, begitu juga sebaliknya. Pernyataan ini memiliki arti bahwa karena ini ada kata-kata begitu juga sebaliknya, berarti banyak buku bisa dipinjam oleh banyak anggota. Begitu juga dengan banyak anggota bisa meminjam
banyak buku. Berarti hubungannya adalah many to many ya, antara anggota dengan koleksi buku. Maka dari itu kita beri di sini keterangan berupa teks di sini ya, karena dia hubungannya many to many, berarti kita kasih simbol M di sini. Lalu di sini juga kita beri label N agar beda ya, agar berbeda. Nah, ini menyimpulkan bahwa hubungannya adalah many to many seperti itu. Coba kita geser. Oke, lalu yang nomor 4, seorang pegawai atau entitas pegawai ini harus memanajemen semua koleksi buku perpustakaan. Berarti hubungannya adalah single to many ya, antara pegawai dengan koleksi buku. Kita beri teks juga di sini. Pegawai adalah single, yang mana pegawai ini akan mengatur banyak koleksi buku atau banyak buku ya. Oke, hubungannya adalah single to many. Oke. Lalu kondisi yang kelima, seorang pegawai juga harus melayani registrasi banyak calon anggota. Berarti anggota ini dia adalah many ya. Pegawai ini kan melayani registrasi anggota, berarti secara tidak langsung maka menyimpulkan bahwa anggota ini banyak ya. Lalu kita copy saja ini di sini seperti ini ya. Pegawai tetap dia adalah satu ya, atau single. Oke, seperti ini. Nah, pegawai melayani registrasi. Registrasi ini adalah weak entity dari anggota. Karena tadi menyebutkan pegawai melayani banyak calon anggota untuk melakukan registrasi ya, berarti anggotanya ini adalah many, di mana anggota ya ini akan melakukan satu kali registrasi. Berarti registrasi di sini adalah single seperti itu. Oke. Ini adalah single ya. Oke, seperti ini. Apabila ada yang keliru atau kurang tepat pada gambaran saya di sini, coba kalian bisa berikan komentar salahnya di bagian mana dan sebaiknya seperti apa. Jadi seperti itu ya, mohon dikoreksi apa yang saya kerjakan di sini dengan pendapat kalian. Seperti itu. Oke, selesai. Kita lanjut ke kondisi berikutnya. Kondisi ke-6 ya. Setiap anggota yang datang ke perpustakaan belum tentu datang untuk meminjam buku. Jadi bisa jadi dia hanya membaca ataupun mau meminjam tapi ternyata bukunya tidak ada atau masih dipinjam ya. Begitu juga sebaliknya. Berarti artinya di sini ini adalah istilah dari participation constraint ya, atau partisipan constraint, di mana tidak semua anggota yang datang ke perpustakaan itu akan meminjam koleksi buku. Begitu juga sebaliknya, tidak semua koleksi buku itu akan dipinjam oleh anggota. Ya, tentunya anggota hanya meminjam buku-buku tertentu, dan juga buku-buku yang ada di perpustakaan pun tidak mungkin akan dipinjam semuanya. Berarti hubungan partisipan ya, partisipan constraint antara anggota dan koleksi buku adalah parsial atau total. Oke, karena tidak semua anggota akan meminjam buku dan tidak semua buku akan dipinjam oleh anggota, berarti partisipan constraint-nya adalah parsial. Sehingga di sini sudah benar ya simbolnya, yaitu single line, di mana anggota dan koleksi buku ini adalah parsial ya. Parsial hubungan partisipan constraint-nya seperti itu. Oke, yang nomor 7 sekarang. Pada anggota yang harus dicatat yaitu, ini berarti kita beralih ke pengisian atribut dari masing-masing entitas ya. Di sini pada anggota yang harus dicatat yaitu ID anggota, nama, dan juga status. ID status, alamat, dan nomor telepon.
Langsung saja kita gambarkan di sini ya. Kita beri atribut untuk entitas anggota. Dimana yang pertama adalah ID anggota. Oh ya, untuk penulisan atribut pada ERD ini, untuk penggunaan spasi itu diganti dengan underscore. Jadi biasakan ketika kita membuat sebuah rancangan ERD atau ya basis data itu, kita mengganti spasi dengan underscore seperti itu. Jadi yang pertama adalah ID anggota, lalu berikutnya nama. Kita copy saja dari sini. Nama kita kecilkan mungkin agar cukup ya. Seperti ini. Oke, lalu kita hubungkan seperti ini mungkin ya. Belok. Oke, seperti ini. ID anggota, nama. Baik, kita rapikan dulu ID anggota, nama, lalu status ya. Di sini status dia memiliki isi lagi. Berarti ini adalah atribut komposit, di mana status ini bisa diuraikan lagi menjadi atribut dosen dan mahasiswa seperti itu ya. Baik, kita di sini akan buat lagi status. Nah, pada atribut status ini diisi dengan dosen dan mahasiswa. Jadi atribut yang bisa diuraikan lagi dinamakan atribut composite ya, atau komposit. Kita akan hubungkan dari sini ke sini. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya adalah ID status. ID status memiliki NIP dan NIM. Baik, berarti ID status ya, NIP dan NIM. Kita buat di sini atribut lagi. Yaitu NIP dan NIM. Seperti ini. Kita beri ya tanda panah seperti ini. Oke. Seperti ini ya, ID status, NIP dan NIM. Berikutnya alamat dan nomor telepon. Oke, kita beri lagi di sini. Alamat dan nomor telepon. Oke, kita beri panah ya. Bisa kita ubah-ubah. Seperti ini. Ya, seperti ini. Alamat juga ya. Oke, kita rapikan. Seperti ini.
Oke, alamat dan nomor telepon sudah. Oke, sudah ya berarti ya, semua atribut untuk anggota sudah lengkap. Lalu untuk ketentuan yang ke-8, pada buku yang harus dicatat adalah, nah ini berarti kita mengisi atribut yang ada pada koleksi buku ya. Koleksi buku, kayaknya lebih bagus kalau kita ubah aja namanya jadi buku ya. Karena kalau koleksi buku artinya berarti banyak buku. Nah, kita buat buku, seperti itu aja. Oke, atribut dari buku adalah ID buku, judul. Kita copy dulu dari sini. ID buku, lalu ada judul, lalu apalagi? Di buku judul pengarang, dan pengarang ini mungkin lebih dari satu, berarti atribut ini adalah atribut multi value, di mana dia bisa diisi lebih dari satu, seperti itu ya pengarangnya. Berarti kita cari di sini adalah multi value atribut. Nah, di sini adalah pengarang ya, seperti ini. Oke, panahnya terlalu tinggi aja. Oke, pengarang dan penerbit juga lebih dari satu, berarti dia adalah multi value atribut. Nah, di sini kita beri penerbit. Oke, ya penerbit lebih dari satu ya. Oh enggak, penerbit ini salah satu saja. Oke, berarti dia adalah tipenya atribut biasa. Penerbit kayaknya nggak mungkin ya kalau penerbitnya lebih dari satu. Oke, satu seperti ini ya. Baik, ini adalah atribut-atribut yang dimiliki oleh entitas buku. Oke, lanjut. Pada kondisi nomor 9, di sini pada pegawai, entitas pegawai memiliki atribut ID pegawai, nama, alamat, dan nomor telepon. Oke, pegawai kita kasih atribut juga. ID pegawai, lalu ada nama, lalu ada alamat ya, kita taruh sini aja, alamat dan nomor telepon. Oke, kita beri panah. Ini seperti ini ya, jangan apa-apa. Pegawai memiliki atribut ID pegawai, nama, alamat, dan nomor telepon. Oke, lalu kondisi berikutnya, setiap transaksi peminjaman buku harus dicatat tanggal meminjam. Setiap transaksi peminjaman buku harus dicatat tanggal meminjam, tanggal kembali, dan jumlah buku yang dipinjam. Berarti atribut ini adalah atribut milik relation ya, atau milik proses, di mana ada tanggal peminjaman, tanggal kembali, dan jumlah. Oke, kita buat di sini. Tanggal pinjam,
lalu ada tanggal kembali, dan yang terakhir kita besarkan ya, tanggal kembali, tanggal pinjam, dan jumlah buku. Jumlah gitu aja ya. Oke, kita kasih panah masing-masing seperti ini. Oke, lalu yang nomor 11, setiap pegawai memanajemen buku ya. Ketika ada proses manajemen buku ini atau mengatur buku ya, di sini kita ubah kalimatnya, tercatat tanggal buku saat pertama kali di entry. Jadi di sini kita kasih atribut yaitu tanggal buku seperti ini. Kita kasih panah seperti ini. Kita besarkan ya. Oke, kita kecil saja. Oke lah, seperti ini ya. Wow, kenapa susah sekali. Oke, seperti ini ya, tanggal buku. Lalu kondisi terakhir, pegawai juga harus mencatat tanggal registrasi calon anggota perpustakaan saat melayani registrasi anggota. Berarti pada proses melayani sini atau relation dari melayani ini harus disertai dengan tanggal registrasi. Baik, kita tambahkan dari sini. Ini adalah tanggal registrasi. Oke, seperti ini ya. Kita sambungkan dulu dari sini. Oke, seperti ini. Baik, karena sudah terpenuhi ya 12 kondisi ya, 12 kondisi aturan saat kita merancang entity relationship diagram dari sistem database perpustakaan. Baik, mungkin kita akan melakukan koreksi satu persatu ya di sini. Yang pertama, sistem database perpustakaan kampus melibatkan mahasiswa dan dosen sebagai anggota. Berarti ada anggota ya di sini ya, anggota. Lalu ada koleksi buku atau buku dan pegawai. Oke. Lalu nomor 2, dalam sistem digambarkan anggota dapat meminjam buku. Anggota dapat meminjam buku. Oke, seperti ini. Lalu pegawai melayani registrasi anggota. Pegawai melayani registrasi anggota, di mana registrasi ini adalah weak entity dari entitas anggota. Seperti itu. Dan juga bisa memanajemen atau mengatur buku-buku di perpustakaan. Baik. Lalu seorang anggota dapat meminjam buku lebih dari satu, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, karena anggota ini ya, dia bisa meminjam buku lebih dari satu dan sebaliknya, berarti hubungannya adalah many to many, seperti itu, M dan N. Lalu nomor 4, pegawai harus memanajemen semua koleksi perpustakaan, semua koleksi buku perpustakaan. Berarti hubungannya adalah single to many. Baik. Lalu nomor 5, seorang pegawai juga harus melayani registrasi banyak calon anggota. Pegawai di mana dia adalah single melayani registrasi banyak calon anggota. Berarti anggota di sini adalah many ya. Di mana semua anggota bisa melakukan registrasi dengan sekali registrasi seperti itu, sehingga registrasi di sini adalah single ya. Oke, lalu nomor 6, setiap anggota yang datang ke perpustakaan belum tentu datang untuk meminjam buku ya. Jadi di sini hubungannya adalah parsial untuk partisipan constraint-nya ya. Jadi sudah benar di sini kursor atau panahnya itu single, bukan double ya, karena kalau double itu berarti dia total. Jadi kalau single dia parsial seperti itu.
Baik, selanjutnya pada anggota yang harus dicatat adalah ID anggota ya di sini. Lalu nama, status, di mana status ini dia ada lagi isinya atau apa itu namanya? Komposit ya, komposit atribut, di mana di dalam status ini ada atribut lain yaitu dosen dan mahasiswa. Untuk status, lalu untuk ID status bisa NIM dan NIP. Oke. Lalu alamat dan nomor telepon. Baik. Lalu nomor 8, pada buku yang harus dicatat. Di sini ada ID buku, judul, pengarang, di mana pengarang di sini mungkin lebih dari satu, maka atribut di sini adalah multi value, ya, dengan double line di sini untuk atributnya. Dan juga ada penerbitnya. Penerbit ini pasti salah satu ya, seperti ini, sehingga dia atribut biasa. Lalu nomor 9, pada pegawai yang harus dicatat adalah ID pegawai. Di sini yang harus dicatat adalah ID pegawai, lalu nama, alamat, dan nomor telepon. Seperti ini ya, sudah benar. Setelah itu, setiap transaksi peminjaman buku harus dicatat tanggal meminjam. Di sini kita lihat transaksi peminjaman, sini ya, di mana ada tanggal pinjam, tanggal kembali, dan jumlah buku. Oke, nomor 11, setiap pegawai memanajemen buku, tercatat tanggal buku saat pertama kali di entry. Oke, berarti di sini ya. Pada saat pegawai mengatur buku, maka dia harus memasukkan tanggal buku. Lalu yang terakhir, pegawai juga harus mencatat tanggal registrasi calon anggota saat melayani registrasi anggota. Oke, saat pegawai melayani registrasi, maka dia harus mencatat tanggal registrasi. Baik, dari sini sudah kita lihat ya bahwa diagram yang kita buat di sini, diagram ERC yang kita rancang ini sudah memenuhi kondisi 12 ini tadi ya, 12 syarat tadi saat kita mendesain ERC ini. Oke, dari sini silahkan kalian mengoreksi apabila misal ada yang tertinggal atau misal ada yang salah dari diagram ini, silahkan berikan komentar dan alasannya. Dan juga untuk tugas yang sudah kalian kerjakan kemarin, silahkan mungkin apabila ada yang salah ya atau kurang benar, itu bisa diperbaiki sesuai dengan diagram pada gambar ini. Oke, sehingga kita bisa belajar bersama ya. Baik, untuk itu saya rasa cukup untuk pembahasan studi kasus pada tugas 1 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.